Oke, kita lanjutkan ya materi kita. Jadi tadi kita belajar terkait ini ya. Nanti kita akan belajar terkait flowchart ya. Flowchart. Lalu ada algoritma. Jadi algoritma salah satu dari 4 CT ya. Lalu di dalam algoritma itu nanti untuk menggambarkan algoritma itu ada pseudocode dan flowchart. Nah, di pseudocode ini adalah gabungan dari dua kata ya, yaitu pseo, yaitu semu, dan code, yaitu kode ya. Jadi pseudocode itu kode semu yang dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana dibandingkan dengan sintaksis bahasa pemrograman. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dan dipahami begitu. Masih terdengar kan suaranya ya? Oke, oke. Masih, Pak. Lalu di minggu ini kita akan belajar, di pertemuan ini kita akan belajar yaitu flowchart ya, diagram alir. Ya, langsung aja masuk ke materinya yaitu flowchart. Jadi flowchart itu adalah diagram grafis ya yang menggambarkan urutan operasi atau langkah-langkah ya yang dilakukan dalam suatu proses atau algoritma yang berguna untuk mendapatkan solusi atau solusi masalah ya. Lalu flowchart ini digunakan untuk memvisualisasikan logika atau urutan proses dari suatu algoritma ya secara lebih jelas dan struktur. Jadi kita mempunyai algoritma, kita mau menggambarkan algoritma ini ke orang lain. Nah, kita bisa menggunakan yang pertama pseudocode, yang dua flowchart. Namun untuk di materi ini, untuk di mata kuliah CT ini kita akan belajar lebih mendalam terkait flowchartnya ya. Jadi pseudocode dihiraukan nggak apa-apa. Keuntungan menggunakan flowchart atau diagram alir itu yang pertama sebagai dokumentasi dari suatu algoritma secara terstruktur sebagai pengingat di masa depan. Jadi kita punya flowchart nih, kita punya flowchart lalu 1 tahun atau 1 semester ke depan atau beberapa bulan ke depan kita melihat flowchartnya ini kita akan paham ya. Jadi ingat lagi ya apa yang kita kerjakan di dalam flowchartnya itu daripada kita biarin saja ya nanti akan lupa langkah-langkah atau step-stepnya. Yang kedua yaitu memudahkan pemahaman terkait algoritma yang dibuat karena visual jadi mudah dimengerti. Jadi kalau kita punya algoritma, misalnya algoritma memasak mie instan gitu ya, kita buat flowchartnya itu kita tunjukkan ke orang lain, pasti mereka paham ya. Lalu kita lihat lagi, beberapa bulan lagi kita juga paham caranya seperti itu. Jadi keuntungannya seperti itu. Lalu yang ketiga, karena visual dan terstruktur, maka memudahkan identifikasi ya kesalahan di alur sebelum implementasi. Jadi nantinya flowchart ini akan ditunjukkan ke bos kita atau ke atasan kita untuk dinilai ya apakah ini sudah benar atau belum flowchartnya begitu. Dalam kasus ini nanti akan ada tugas nanti kalian buat lalu nanti kita yang menilai ya, kita yang menilai apakah itu sudah benar atau belum. Namun di pelaksanaannya mungkin di setelah kalian bekerja nanti bikin flowchart begitu, nantinya akan dikasih ke bos kalian lalu sebelum diimplementasikan ya dia akan mengecek gitu ya. Dari situ bos kalian akan paham ya kesalahan-kesalahannya ya yang ada di flowchart yang kalian buat itu. Yang keempat, misalnya kalian sudah bekerja atau di dalam tim, meningkatkan komunikasi ya, aturan yang universal, membuat individu atau tim yang berbeda paham terkait alur kerja yang sama dengan cara yang lebih jelas dan universal. Hal ini meningkatkan komunikasi. Jadi si flowchart ini karena universal atau satu dunia paham terkait flowchart ini, aturan-aturan yang ada di flowchart itu, makanya dia keuntungannya meningkatkan komunikasi ya, karena alur kerja yang sama dengan cara yang lebih jelas dan universal. Hal ini meningkatkan komunikasi. Misalnya ada satu tim begitu, kalian perlihatkan flowchartnya. Nah, biasanya satu tim ini akan paham terkait flowchartnya. Lebih enak melihat flowchart daripada melihat pseudocode ya. Dan apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan flowchart ya, langkah-langkahnya. Berikutnya yaitu lebih ke ini lagi ya, ke simbol-simbol flowchart ya. Ini ke simbol-simbol flowchart begitu. Ada banyak simbol-simbol flowchart.
Flowchart membantu melihat visualisasi proses kompleks ya, serta memperjelas struktur tugas dan masalah. Agar lebih universal, Makasih, Mas. flowchart memiliki aturan dalam hal penggunaan simbol-simbol flowchart. Di samping adalah simbol flowchart utuh ya. Di bawah ini keterangannya. Jadi ini ada macam-macam simbol ya, flowchart ya, yang utuh ya ini ya, yang sudah semuanya. Ini macam-macam simbol flowchart ini ya. Di sini ada banyak ini. Jadi kalau dalam penyusunan flowchart adalah mengandalkan simbol ya. Jadi kalian nanti akan belajar terkait simbol-simbol yang ada di flowchart ini. Lalu kalian ada kasus, nah kalian selesaikan dengan flowchart dari simbol-simbol yang ada ini. Jadi simbol ini menunjukkan urutan suatu prosedural ya, mulai dari input, pemrosesan hingga output ya, hingga output. Nah, sumbernya ada di sini. Lalu ini adalah keterangan-keterangannya ya. Ada terminal, ada proses, dokumen, decision, input, on page, off page, delay, flow gitu. Oh ya teman-teman kalau ada kebingungan nanti di instruksi aja ya. Open mic langsung aja, langsung di Pak saya masih bingung atau mohon diulangi lagi begitu tidak masalah ya. Next yaitu flowchart. Simbol flowchart adalah elemen penting yang ada di penyusunan flowchart ya. Nama lain flowchart ini jadi ada si flowchart ini punya nama lain yaitu diagram alir. Nama lainnya juga adalah bagan alur, gitu ya. Ini bagan alur. Flowchart memiliki peran penting dalam menerjemahkan proses berjalannya suatu program atau algoritma sehingga lebih mudah dipahami orang lain. Jadinya karena tadi tujuan dari algoritma adalah untuk menerjemahkan algoritma ke visualisasi menggunakan flowchart, maka dia peran pentingnya si flowchart ini ya menerjemahkan ya dari algoritma yang ada sehingga lebih mudah dipahami orang lain. Begitu. Umumnya pada setiap proses akan digambarkan dengan bentuk diagram yang terhubung dengan garis maupun arah panah ya. Ini juga yang penting. Jadi nanti di antar simbol satu simbol ke simbol yang lainnya itu butuh yang namanya garis disertai dengan arah panahnya ya. Itu untuk menunjukkan alirnya gitu. Dengan begitu alur proses suatu program tersebut lebih jelas, ringkas dan juga mengurangi resiko salah penafsiran. Meskipun tadi simbolnya banyak ya, teman-teman ya, simbolnya banyak, tapi untuk di pertemuan ini atau di perkuliahan ini kita hanya menggunakan simbol ada 5 aja ya. Jadi ada 5 simbol aja yang penting begitu, yang harus kalian pahami sehingga kalian bisa menghasilkan flowchart yang maksimal dan benar ya dan tepat ya. Nanti sesuai dengan kasus yang kalian hadapi begitu. Ini 5 diagram flowchart yang sering digunakan adalah pada gambar di samping atas ini ya. Yang pertama yaitu start atau end ya. Start atau end. Ini start atau end ini simbolnya seperti ini ya. Simbolnya seperti ini. Ini start atau end. Ini untuk permulaan ya. Jadi untuk simbol permulaan atau start atau mulai kalau bahasa Indonesia atau akhir atau end kalau di Indonesia kan di selesai gitu ya. Nah, ini harus ada di sebelah atas dan di sebelah bawah. Jadi enak sekali nanti kalau kalian bikin flowchart, langkah pertama yang harus kalian buat adalah yang simbol ini, start end ini, pastikan dia di atas dan nanti di akhir begitu. Lalu pastikan setelah simbol ini, awal ini, kalian pakai simbol arrow atau anak panah ya. Ini untuk menghubungkan antar simbol. Pastikan juga anak panahnya ini ada gambar panahnya menuju kemana. Lalu ada juga input output. Input output ini biasanya untuk ada kata kuncinya ya. Jadi nanti di setiap permasalahan itu ada kata kuncinya. Misalnya masukkan masukkan air ke dalam panci. Nah itu kan masukkan ya. Berarti dia input gitu ya. Lalu output itu tuangkan atau hidangkan mie ke dalam hidangkan mie ke customer atau ke pelayan. Nah, itu adalah output. Begitu. Lalu proses. Jadi yang dua ini, dua di atas ini sangat mudah ya menurut kita sangat mudah karena dia pasti ada di atas dan di akhir yang nomor satu ini, yang nomor dua ini hanya garis kok. Terus yang ketiga, keempat ini dia opsional ya. Opsional itu melihat dari
kondisi yang sedang dilakukan di algoritma tersebut gitu ya. Kalau ini wajib ada, ya kan ini wajib ada, ini wajib gitu ya. Wajib. Kalau yang di sini yaitu opsional, tergantung kasusnya. Input output jelas ya tadi ya. Lalu ada proses. Proses ini simbol yang menunjukkan pengolahan. Jadi ada kata kuncinya pengolahan atau action. Misalnya panaskan air gitu ya. Itu adalah proses. Lalu aduk mie selama 5 menit itu adalah proses. Begitu. Kalau kita algoritmanya memasak mie instan gitu ya. Lalu ini ada juga yang namanya decision. Decision ini yaitu adalah simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada begitu ya. Decision ini adalah decision. Ya atau tidak. Biasanya nanti di sebelah sebelah kanan kirinya itu ada atau bawah itu ada tulisan ya atau tidak ya. Jadi di sini ada misalnya sini ya gitu ya. Ya gitu ya. Ya. Lalu di sini misalnya yang tidak gitu ya. T itu ya tidak itu ya. Nanti akan ada tulisan harus wajib ada ininya ya. Karena kalau dia decision itu memilih ya, memilih keputusan dari dua keputusan dari dua opsi, bisa ya atau bisa tidak gitu. Sebelum lanjut ada pertanyaan, clear, jelas. Kalau masih meraba-raba nggak masalah ya, nanti akan diperjelas dengan contoh-contohnya ya. Di flowchart sendiri, flowchart adalah ini ya bagan alur, diagram alur gitu. Ada 3 struktur flowchart yaitu yang pertama sequence ya, ini sequence. Diagram flowchart sederhana yang alurnya disusun mulai dari atas hingga bawah. Struktur ini tidak memiliki branching atau percabangan atau looping. Ini sangat mudah nanti untuk penerapan flowchart ya. Jadi dia dari atas ke bawah begitu tanpa ada percabangan. Percabangan itu decision atau looping. Looping itu perulangan. Ada juga yang kedua struktur branching. Branching ya. Diagram flowchart yang disusun dengan adanya alur berupa percabangan. Jadi ada decision-nya atau simbolnya belah kedua tadi nantinya di flowchart. Cabang pada diagram ini berfungsi untuk menyeleksi ya kondisi dan menentukan pilihan untuk proses berikutnya. Maksud cabang nanti jadi ada cabangnya ya adalah pilihan antara ya atau tidak diproses. Jika ya maka proses yang dieksekusi mengikuti alur ya ya. Namun jika milih tidak maka proses yang dieksekusi mengikuti alur tidak. Inilah yang disebut branching atau percabangan gitu ya. Jadi ini branching atau percabangan. Ini juga dibutuhkan ini ya dibutuhkan pengetahuan eh, kapan menggunakan branching begitu. Tapi kalau sudah paham nanti akan sangat sangat mudah lah mudah. Lalu yang berikutnya adalah struktur looping ya. Struktur looping diagram flowchart yang memiliki alur untuk mengulang proses atau langkah-langkah yang ada sebelumnya sehingga mencapai suatu kondisi tertentu. Misalnya ya, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwanya ada kondisi yang harus dipenuhi begitu ya. Jadi ada kondisi yang harus dipenuhi. Jika belum terpenuhi maka alurnya akan mengulangi sampai kondisi terpenuhin begitu ya. Simbol yang digunakan di flowchart adalah decision atau belah ketupat tadi. Namun perbedaan looping dengan branching ini hampir mirip di simbol di flowchartnya, namun ada perbedaannya yaitu adalah arah alir dari flowchartnya ya. Jadi ada di perulangan proses ini sampai kondisi terpenuhi merupakan istilah looping atau perulangan. Jadi nanti di looping ini, di looping, di looping ini struktur looping akan ada arah alir yang dari flowchart itu menuju ke dirinya sendiri begitu. Jadi nanti akan ada dua yang keluar ya, dua yang keluar dan ada satu satu garis anak panah itu menuju ke dirinya. Kalau yang branching tadi cuma dua keluar tanpa ada satu baris yang menuju ke dirinya itu kalau branching. Kalau looping ada satu baris yang menuju ke dirinya. Jadi dia akan mengulang terus. Misalnya adalah misalnya kita menuliskan angka 1 sampai 1000 begitu ya. Misalkan menuliskan 1 sampai 1000. Kalau kita menulis 1, 2, 3, 4 sampai 1000 kan capek. Nah, kita bisa menggunakan dalam hal ini komputer lalu kita melakukan looping ya. Jadi ketika
nilainya sudah 1000 ya dia nggak menulis lagi begitu ya. Hal ini juga sangat penting ya dan dia juga efektif begitu. Kayak kemarin itu ya, misalnya kalau menemui kalau di Minecraft ya, kalau menemui bata, kalau menemui sungai ya, kalau menemui sungai kita taruh dengan ini, kita taruh dengan batu begitu ya. Karena itu namanya if ya. Itu namanya if atau branching begini. Jadi ada bat, kalau ada sungai di depan, kita melihat kalau ada sungai di depan, kita kasih batu, gitu ya. Kalau tidak ada sungai berarti jalan, kan ada ya atau tidak ya. Itu namanya branching. Kalau looping ini misalnya yaitu belok kanan, maju 3 kali gitu ya. Di di looping di ini ya di Minecraft ya. Jadi maju 3 kali daripada kita move forward atau move forward ya daripada kita move forward 3 kali di bloknya itu lebih efektif kalau kita menggunakan looping lalu kita buat perulangannya 3 kali di dalamnya itu kita pakai move forward itu hanya dua dua blok saja lebih ngirit ya lebih ngirit bayangkan kalau itu 10 blok ya atau maju 10 kali gitu ya kan di Minecraft itu ya bayangkan di Minecraft itu maju 10 kali begitu lalu kan butuh move forwardnya 10 kali kan. Nah, kita bisa menggunakan looping ya. Looping sekali, ditulisin di angkanya itu 10 lalu di blok dalamnya itu kita pakai move forward. Nah, itu lebih ngirit ya, lebih efektif. Dan lebih cepat juga kan prosesnya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Cukup jelas? Silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Oke, boleh lanjut, teman-teman semua. Ya, sambil ini ya, sambil sambil dibaca-baca dan juga sambil dipersiapkan ya desktop atau PC-nya ya atau laptopnya. Oke, saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Jadi ada 3 sequence itu dari atas ke bawah. Saya review lagi ya. Branching itu kalau ada if-nya, kalau ada percabangannya. Ya atau tidak, hanya 2 opsi. Struktur looping ini kalau perulangan, misalnya di Minecraft maju 10 kali, maju 100 kali. Kita bisa menggunakan struktur sequence, move forward itu 100 kali, tapi akan lebih efektif kalau menggunakan struktur looping, yang mana dia akan butuh for gitu ya, butuh perulangan gitu ya. Ulangi ya, kalau di bahasa Indonesia itu ulangi 100 kali, dalamnya pakai move forward ya, begitu. Itu akan lebih efektif. Jadi teman-teman semua ini eh, yang mengumpulkan ya, yang sudah mengumpulkan sertifikatnya, otomatis telah belajar yang namanya struktur sequence, struktur branching, sama struktur looping tanpa disadari. Nah, kita akan menggunakan kemampuan yang kalian miliki di Code.org ini untuk membuat flowchart, begitu ya, untuk membuat flowchart. Bahkan ada teman-teman kalian itu yang mengumpulkan kode ORG-nya itu sampai 5 sertifikat itu ya, paling banyak 5 sertifikat ya. Yang kita temui itu ada yang 5 sertifikat, padahal ketentuannya cuma 2 ya. Mereka sangat menyukai ya dengan kode ORG. Sampai ada yang 5 sertifikat, ada yang 4 sertifikat, ada yang 3 sertifikat. Nah itu adalah keuntungan kalian juga ya belajar terkait computational thinking dan harapan kami nanti dengan belajar ini dengan belajar kode ORG ini logis kalian lebih lebih tertata begitu ya lebih meningkat lagi kemampuannya. Oke, kita lanjut ya. Praktik ya. Oke, praktik. Kita akan praktik ya. Ada pertanyaan enggak sebelum lanjut ini? Saya hitung ya. 3, 2, 1. Enggak ada ya. Oke, lanjut praktik buat flowchart. Oke. Teman-teman untuk praktik buat flowchart ini ada 4 aplikasi yang kita rekomendasikan yaitu Draw.io, YED Graph Editor, begitu, sama Google Drawing sama Canva begitu ya. Nah, perbedaannya adalah terdapat beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk pembuatan flowchart. Untuk pembuatan flowchart, silakan gunakan salah satu dari aplikasi berikut. Draw.io, ini kalian harus diinstal. Ini Windows ya. YED Graph Editor, kalian juga harus diinstal.
akan lebih ringan pakai Draw IO daripada YED Graph Editor. Tapi kalau komplaitnya mungkin komplit YED Graph Editor. Lalu kita bisa juga menggunakan Google Drawing, bisa online. Canva ini juga bisa online, gitu. Untuk contohnya kita menggunakan Google Drawing aja ya teman-teman ya. Jadi kalian di PC-nya silahkan buka new tab ya, new tab, tab baru begitu. Google Drawing gitu ya. Google Chrome atau Mozilla atau Edge gitu ya. Di Google Drawing silahkan dibuka Google Drawing yang bisa online ya. Atau pakai Canva ini bisa tapi untuk mengatur pertemuan titik-titiknya lebih enak Google Drawing. Tapi Google Drawing ini eh, akan kurang efektif kalau dibanding Draw.io. Draw.io ini sangat enak ya. Tapi Draw.io ini lebih di bawahnya daripada YED Graph. Paling enak YED Graph Editor. Kalau kalian punya Visio gitu pakai Microsoft Visio, ya, nah itu pakai Microsoft Visio lebih sangat enak. Ya, tugas kalian, praktik kalian yang pertama yaitu kalian buat ini ya. Buatlah seperti ini, seperti yang ada di gambar ini. Gitu. Ini adalah flowchart untuk membuat atau menambahkan dua bilangan, yaitu ya. Di flowchartnya, flowchart dari penjumlahan dari dua bilangan, gitu ya teman-teman semua ya. Algoritmanya sudah ada. Jadi kalau ada masalah, kalian buat flowchartnya, yaitu yang pertama mulai sama selesai. Pastikan ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada mulai dan juga ada selesai. Lalu yang kedua ada masukkan bilangan pertama, yang ketiga baris ketiga ini masukkan bilangan kedua, masukkan. Kalau masukkan berarti dia akan jajar ginjang ya simbolnya ya teman-teman semua ya. Lalu ada juga proses 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 yaitu penambahan bilangan pertama dan kedua dan masukkan ke variabel total ya. Karena dia penambahan, jadi tambahkan bilangan pertama dan kedua, masukkan ke variabel total, makanya dia proses pakai yang persegi panjang ini. Lalu ada tampilkan variabel total. Jadi setelah ditambahkan, ditampilkan variabel total gitu. Ada juga catatannya ya teman-teman ya. Ada juga catatannya. Simbol selalu dimulai dengan mulai dan selesai itu ya simbolnya. Atau start end kalau bahasa Inggris ya. Jadi ada mulai, ini ada mulai, ada selesai ini yang pertama dan pasti selalu ada itu. Lalu perbedaan warna dari simbol tidak masalah. Jadi ini kalau kalian pakai Google Drawing, nanti warnanya seperti ini. Kalau pakai Canva, warnanya kurang lebih seperti ini. Beda warnanya kan, nggak masalah. Lalu perbedaan ukuran dari simbol tidak masalah. Kalau ini mungkin lebih gepeng, kalau sini nggak gepeng, begitu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau simbolnya tidak sesuai ya. Jadi kalian pakai mulai, lalu selesainya ini pakai persegi panjang itu kurang tepat gitu. Ya, silakan teman-teman semua. Kalau paling enak pakai Google Drawing. Silakan dipraktikkan. Nanti saya sebut 3 orang ya untuk share screen ya. Silakan kalau ada yang bingung, ditanyakan nggak apa-apa. Oke, sampai jam 11.25 begitu ya. 11.25. Kalian buka Google Drawing, lalu kalian pilih yang ini ya. Yang ini, yang simbol ini, shape ini. Yang di sini simbol shape ini. Nah, pilih yang ini ya. Yang ini untuk garis apa? Untuk shape-nya. Lalu kalau untuk garisnya kalian pilih yang ini ya. Kalian pilih yang ini. Oke, begitu. Silakan dipraktekkan.
biar suruh. Iya, teman-teman, maaf ganggu lagi di rename ya, teman-teman namanya ya, kelasnya ya. Kelas A atau B saya rekap ini presensinya di nama depan tuh ya. Bagi yang belum saja. Apa anjay?
Oke, teman-teman, sudah semua. Ya, minta tolong ya ditunjukkan ya hasilnya ya bagi yang sudah ya. Ada yang mau menunjukkan hasilnya? Belum saya tunjuk. Silahkan ditunjukkan hasilnya. Langsung share screen aja nggak apa-apa, Mas, Mbak. Nggak ada ya? Berarti siap saya tunjuk ya. Petra Dwi Sanjoyo yang kelas B ya. Mas Petra, yuk di share screen hasilnya. Petra Dwi Sanjoyo. Hanya ini zoomnya di HP, Pak. Oh, sorry, saya mood ya ternyata. Gimana gimana? Silakan Mas Petra. Saya zoomnya pakai HP, Pak. HP. Oh, ya, wes. Ya. Irisana, Irisana. Irisiana ada? Ada, Pak. Ya, silakan Mbak. Saya juga di HP sih, Pak. Sama tulisannya belum saya masukin. Oh, ya, wes Mbak. Itu Lilis Putri. Silakan Mbak. Pas. Oke. Ya, silakan Mbak. Ya, ini sudah benar ya teman-teman semua ya. Jadi ada mulai bilangan pertama, bilangan kedua itu pakai yang jajar genjang ya. Lalu total bilangan pertama plus bilangan kedua. Tampilkan total lalu selesai gitu ya. Nah, ini kalau di Google Drawing ini kelemahannya adalah ininya kotaknya kayaknya nggak bisa diperbesar. Coba yang bagian bawah itu Mbak, bawah kanan bisa digedein nggak itu layarnya di di kotaknya ini semuanya. Yang Ya, sebelah kanan. mana, Pak? Bawah lagi, bawah kanan ke kanan Ini. digedein. Nah, itu loh. Nah, Oh, itu. ini. Oh, bisa ya? Oh, ya nanti pakai Google Drawing lebih enak. Ya, terima kasih Mbak Putri Lilis ya sudah share ya. Dari sini ada pertanyaan teman-teman semua ya? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Ya, boleh di... Eh, terima kasih, Pak. Makasih Mbak Putri Lilis. Oke, sudah semua ya. Nanti dicoba bagi yang belum. Itu tadi adalah struktur sequence ya. Yang ini tadi juga struktur sequence. Kita akan memasuki yang pertama yaitu sequence juga ya. Struktur sequence. Diagram flowchart sederhana yang alurnya disusun mulai dari atas hingga bawah. Struktur ini tidak memiliki branching, percabangan, atau looping ya, pengulangan. Buatlah flowchart dari Minecraft Adventurer level 1. Ini yang kita level 1 ya. Jadi nanti algoritma itu ada mulai, when run, move forward, move forward, move forward, selesai begitu ya. Catatan ya ini catatannya, simbol yang dipilih adalah proses karena player melakukan pengolahan. Ini ya jelas ya. Jadi player ini melakukan pengolahan atau aksi yang disebut yaitu dia move forward gitu ya. Move forward, lalu ada when run, lalu ada move forward lagi, lalu ada move forward lagi. Jadi dia akan ada empat proses gitu ya, empat proses itu ya, proses gitu ya. Ini proses ya, proses. Nah, empat proses ya. Dia ada empat proses, lalu ada empat proses satu, dua ya kan, tiga sama empat. Jadi ada empat proses ya untuk. Lalu ingat ya, ini selalu dimulai dengan mulai, lalu selesai,
sama bagian ininya, sama bagian anak panahnya ya. Ini anak panahnya ke bawah gitu ya. Wah, kita pikir sangat mudah ya untuk yang sequence ini. Pasti teman-teman semua bisa. Ada pertanyaan? Belum ya? Berikutnya adalah di ini, Minecraft ini ya. Yang Minecraft ini. Jadi di Minecraft kalau kalian cermati kan ada 14 level. Jadi nanti di level 1 sampai level 4 itu strukturnya yaitu sequence ya. Di level 1 sampai level 4 strukturnya sequence. Nanti kalau kalian ngecek di level 4 ini, dia akan seperti ini ya. Kalau di level 4 akan jadi seperti itu. Nah, ini akan seperti ini. Jadi akan ada banyak, tapi kalau kita cermati bersama, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jadi ada 14. Karena dia, kita lihat ya, ada move forward, ada destroy block, dia itu termasuk ke dalam simbol yang proses ya. Jadi ada 14 proses, sama nanti di bagian awal sama akhir itu ada mulai sama selesai. Jadi nanti ada 16 simbol begitu untuk yang level 4 ini. Paham, Mas dan Mbak? Paham ya? Lanjut. Ya, berikutnya yaitu struktur branching ya, mulai lebih ini ya, mulai lebih menantang ya, mulai lebih menantang lagi. Bentar ya, saya perbaiki dulu ini. Nah, struktur branching ini yaitu diagram flowchart yang disusun ya, diagram flowchart yang disusun dengan adanya alur berupa percabangan. Jadi nanti akan ada percabangan gitu. Buatlah flowchart dari Minecraft Adventurer level 11. Blok warna pink dibiarkan dulu ya. Jadi blok yang warna pink ini dibiarkan dulu. Jadi nanti akan ada sini jadi 1. Jadi sini ada 2. Kalau ini yang if ini, jika ini, ya jika ada 3. Sama letakkan batu alam ada 4. Lalu ada gerak maju ini 5. Jadi nanti total akan ada 7 simbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas ya. Jadi nanti ada 7 simbol. 7S gitu ya. Ini 7 simbol gitu. Ya, silakan teman-teman coba lakukan hal seperti ini. Dibuat ya di Google Drawing yang ini. Nanti saya tunjuk lagi. Silakan teman-teman semua Nah, membuat ini ya, Mbak ya. Membuat yang di sebelah kanan ini di Google Drawing. Nanti akan saya tunjuk lagi. malasnya oi. Ya, persis ya. Persis seperti ini, persis buatnya. Biar biar terbiasa sama aplikasinya. Ini biar bisa seperti ini, gunain yang sebelah kanannya garis itu ya. Kan ada itu yang line elbow atau apa ya istilahnya itu di sebelah kanannya kalian cari. Jangan yang pakai yang curve yang satunya. Jadi dia bisa nekuk itu ya garisnya. Ya 5 menit aja ya, 5 menit aja.
Ya, tadi perwakilan kelas C sudah ya, nanti kelas A, B yang belum. Ah, no. Oh my God. Ya, Mbak Ayu mau Eh, ini dibuat Mbak Ayu. belum, Pak. Maaf, belum. Oke. Oke, sudah 5 menit. Kalau tadi yang perempuan sudah coba Michael Bodi Yukyanto yang kelas A. Silakan Mas. Open mic-nya Mas, Michael Bodi Yukyanto. Nah, belum siap ya. Mbak Nadira Faza yuk, yang sudah open mic nih. Mbak Nadira Faza. Nadira Faza. Mbak Nadira Faza lu bisa terdengar ya? Oh ya. Ya Mbak. Ya Mbak Nadira Faza. Silakan Mbak ditampilkan Mbak. Masih saya buat, Pak. Belum selesai. Oke, nggak apa-apa, ditampilkan aja. Kita buat bersama-sama. Saya juga pakai kamera HP mungkin jadi agak. Ya, saya pakai. Oke, oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu ditunjukkan ke laptopnya. Oke. Belum saya masukin apa tulisannya juga. Nah, itu pakai yang ini ya, Mbak, yang jangan yang curve ya. Kalau curve kan dia kayak enggak ini ya, garisnya itu di delete. Nah, itu terus diklik yang sebelahnya save itu lah, nah, itu elbow connector. Nah, dari yang kotak proses ke decisionnya. Dari kotak yang nah itu. Nah, ke arah situ oke, sudah.
Iya, jadi masih Ya, saya. jadi sangat nyaman ya. Nanti kalau areanya kurang besar, diperbesar ya, Mbak. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nadira Fasya. Kalau warnanya kurang menarik, kalian ganti-ganti bisa itu. Intinya, Mas dan Mbak ya, intinya di oh belum saya share screen, sudah ya. Intinya di struktur branching ini ada dua kemungkinan antara ya atau tidak gitu ya. Lalu ada dua kondisi yang bisa yang nantinya si alurnya ini akan memilih satu kondisi dari dua dua opsi gitu ya. Misalnya apakah lava menggadang begini ya. Apakah lava menggadang gitu. Kalau ada lavanya menggadang di depan begitu dia akan ke arah sini. Arahnya itu loh Mas, Mbak. Kalau tidak dia akan ke bawah gitu ya. Paham ya? Jadi ada step-stepnya. Dari mulai begitu si pemain mulai, lalu dia ketika jalan dia akan menghancurkan blok, dia akan menghancurkan blok. Lalu apakah ada lava menggadang? Kalau lava menggadang itu dia akan jadi areanya itu dari sini dia akan ke sini, lalu ke sini. Kalau ada lava menggadang dia akan ke sini, gitu. Kalau sudah letakkan batu alam dia akan maju, lalu dia akan selesai, gitu. Itu opsi yang pertama. Ini opsi yang pertama. Ada juga misalnya opsi yang kedua, misalnya dia dari mulai begini ya, dari sorry dari sini aja, dari mulai dia akan ketika dijalankan lalu hancurkan blok karena ada bloknya ya. Apakah ada lava menggadang? Oh, nggak ada lava menggadang, dia akan gerak maju lalu selesai. Ini opsi yang kedua, gitu. Sangat sangat berbeda ya sama sequence ya. Kalau yang sequence tadi cuma satu, kalau yang struktur branchingnya ada dua. Bahkan nanti bisa kalau percabangannya banyak atau opsinya banyak, dia akan memecah-mecah lagi ya, berpecah-pecah lagi. Next ya. Kalau mau di screenshot nggak apa-apa, di foto gitu tampilannya. Jadi nanti di Minecraft ini teman-teman hanya ada dua level, yaitu level 11 sama level 12. Dicek lagi nanti di struktur branching ini, kalian hiraukan yang blok ulangi ini ya, karena ulangi ini termasuk struktur looping, akan dibahas setelah ini, gitu. Jadi di akan ini ada ini ulangi ini, sini ulangi ini. Kalian ini ya, kalian buang saja itu diulangi. Jadi ketika dijalankan langsung masuk ke sini. Jadi ke sini ya. Langsung aja langsung struktur branching. Oke, lanjut lagi ke struktur berikutnya yaitu struktur looping ya. Struktur looping. Diagram flowchart yang memiliki alur untuk mengulang proses. Kata kuncinya ini emang aduh. Kata kuncinya itu ya, mengulang proses atau langkah-langkah yang ada sebelumnya sehingga mencapai suatu kondisi tertentu. Jadi dia ada perulangan, mengulangi. Kalau kalian lihat di level 5 Minecraft Adventure level 5 nanti akan ada seperti ini area kerjanya ya. Oh iya, setiap area kerja itu berbeda-beda ya, Mas dan Mbak ya. Jadi di area kerja saya sama area kerja kalian itu berbeda-beda. Jadi nanti pastikan di screenshot areanya, lalu screenshot flowchartnya. Jadi misalnya tugasnya nanti kalian suruh bikin looping, nah, kalian screenshot area kerja yang sudah kalian buat di tampilan kalian sama pembuatan loopingnya. Oke, kita mulai aja. Di level 5 ini algoritmanya yaitu mulai gitu ya. Mulai ketika dijalankan ya kan kita lihat di sebelah kiri kita sama samain aja kata-katanya ketika dijalankan lalu ulangi. Sorry, di ada tambahan lagi. Di looping ini kita butuh yang namanya variabel karena dia akan mengulangi ya. Itu yang namanya variabel. Ini variabel ya ini. Ini namanya ini variabel ini. Jadi meskipun di sini nggak ada, di sebelah kiri nggak ada, kita kasih yang namanya variabel sesuai nama yang di sini, yaitu ulangi. Ulangi sama dengan nol. Kita buat nol ya, karena dia akan
berulang selama 4 kali. Lalu kita buat if ya di sini ya. Kita buat if, ada if-nya. Kita buat if ya di sini ya. Kita buat if. If ulangi kurang dari 4, karena kita ulangi itu sama dengan 0, ya kan? Kan pertama 0 dulu. Ulanginya sama dengan 0 ya. Apakah 0 kurang dari 4? Iya enggak? Benar enggak? 0 kurang dari 4 enggak? Halo, halo, halo. 0 kurang dari 4 ya, betul ya. Makanya dia masuk ke sini. Dia akan masuk ke sini. Ya, 0 kurang dari 4 dia akan masuk ini. Letakkan papan kayu pohon birch gitu ya. Pohon birch ini ya. Lalu gerak maju, lalu kita perlu yang namanya penambahan ini, penambahan dari ulangi biar dia nambah ini. Butuh ini juga. Meskipun di sebelah sini nggak ada, di bawah gerak maju kan nggak ada ini. Nah, sebetulnya kalau di flowchartnya kita perlu buat ini. Jadi ini tambahan ya, ini ada tambahan ini. Di sini itu kita telah membuat ulanginya menjadi 1 ya. Jadi ulangi yang tadinya 0 ini, dia akan berubah ke 1 di sini. 1 gitu. Sekarang 1, kita kembali ke atas lagi ya. Ulangi sama dengan 1. 1 kurang dari 4 gitu. Ya enggak? Ya, 1 kurang dari 4, ya ya, betul ya. Masih ke sini. Dan letakkan sini ke atas lagi, nanti dia akan berubah ke 2. 2 kurang dari 4 di sini ya. 2 kurang dari 4 misalnya gitu ya. Nah, oh iya, dia akan naik lagi 3. Sini. 3 kurang dari 4 gitu. Nah, 3 kurang dari 4, oh iya, masih iya. Nah, di sini masih masuk ke sini, lakukan ini, dia 4 gitu. 4 kurang dari 4 gitu kan. 4 kurang dari 4. Tuh, tuh ya. Oh enggak, kalau enggak dia akan keluar dari perulangannya gitu. Di sini, ini catatan struktur looping butuh variabel untuk perulangan. Tadi sudah jelas ya namanya, yaitu variabelnya ulangi. Jadi butuh variabel di looping ini. Lalu variabel perulangan di sini adalah ulangi tadi ya. Simbol simbolnya input. Lalu ulangi diisi 0 ya, ulangi diisi nilai 0 karena setiap perulangan dia akan nambah 1. Jadi setiap perulangan dia akan nambah 1 karena dia ada ininya, ada ini ulangi plus 1 ini ya. Nah, ini ada ininya. Perulangan akan berhenti ketika mencapai suatu kondisi. Dalam kasus ini ketika ulangi sama dengan 4. Ketika ulangi sama dengan 4 kan dia kurang dari, tidak masuk di sini ya, kurang dari 4. Makanya dia akan berhenti. Karena ketika ulangi sama dengan maka tidak sesuai dengan ulangi kurang dari 4. Tanda kurang adalah kurang dari 4 adalah kurang dari 4. Gitu. Kita masuk ke struktur flowchart-nya ya. Jadi mulai ketika dijalankan ini sangat mudah kayak sequence, lalu tambahkan ini dari sini, dari algoritma ini, variabel ulangi pakai yang input ya. Lalu masuk ke sini. Tadi ulangi sama dengan 0 kan? 0 kurang dari 4 ya berarti dia akan ke sini. Lalu ke sini, dia akan ke sini, ya kan? Ulangi plus 1, berarti dia ulangi yaitu 1, begitu ya. Dia akan masuk ke sini lagi, ngecek ini, ngecek. Oke, sekarang 1 kurang dari 4, ya enggak? 1 kurang dari 4 enggak? Oke, 1 kurang dari 4 ya. Dia akan ke sini, berarti ya ya, 1 kurang dari 4, dia akan ke sini, ya. Dia akan maju ke sini, akan turun ke sini, lalu dia ulangi plus 1, ulangi 2, gitu ya. Lalu dia akan ke sana lagi, naik lagi. Sekarang ulangi itu adalah berapa? 2. Ulang 2 kurang dari 4, ya enggak? Ya, ya akan ke sini, sini, akan ke sini. Sekarang ulangi menjadi 3, begitu ya. Ini 3 ya, akan naik ke sini. Lalu dia tanya, 3 kurang dari 4 enggak?
3 kurang dari 4. Ya enggak sih ya? Ya enggak? 3 kurang dari 4 masih ya? 3 kurang dari 4 masih. Berarti dia akan masuk ke sini. Lalu ke sini. Lalu ke sini. Lalu di sini ulangi sama dengan 4. Nah, ada. Oke. Sampai di sini dia nanya ini. 4 gitu ya. 4 kurang dari 4 enggak? Ya enggak? 4 kurang dari 4 enggak? Bener enggak? Salah ya? Salah. Berarti kalau salah dia masuk ke yang tidak. Kalau yang tidak berarti dia akan ke tidak ya. Ini tidak ya. Tidak. Berarti dia akan masuk ke yang tidak. Sini. Kalau yang tidak berarti dia akan ke selesai. Tuh. Oke. Begitu perulangan Mas dan Mbak. Ada pertanyaan? Boleh difoto ya. Ininya. Coret-coretannya kalau yang membutuhkan. Adakah pertanyaan? Oh, ada saya. Apa ini? Enggak, Pak. Ya. Oh. Ini di level berapa tadi? Level 5 ya? Oh ya, Adventure level 5. Oke. Ada pertanyaan? Nanti dicoba karena waktunya udah mau habis ya. Nanti dicoba di habis kelas itu dicoba. Jadi praktek flowchart tadi. Ini masih yang tadi ya. Jadi dari sini kita akan buat flowchart gitu ya. Catatannya ada tambahan di yang nomor 5 ini aja ya. Tadi cuma 4, ini ada 5. Perbedaan perulangan dengan percabangan adalah pada simbol decision ini. Perbedaannya ini. Akan ada tambahan garis yang menuju ke dirinya sendiri. Maksudnya itu ini ya. Ini jadi ada ini. Kalau decision tanpa ini ya. Kalau decision tanpa ini, kalau perulangan pakai ini. Kok decision. Kalau percabangan itu tanpa ini, kalau yang perulangan pakai ini. Tuh. Oke, Mas dan Mbak, silakan dicoba ini, Mas dan Mbak. Oh, sorry, ini penjelasan dulu. Jadi Minecraft Adventure level 5 sampai 10 dan 13 merupakan termasuk struktur looping gitu. Latihan flowchart ya. Ya, silakan dibuat ini Mas dan Mbak ya. Buat latihan aja, buat latihan aja. Buatlah flowchart dari Minecraft level 7. Langkah optimalnya ada 11. Kalau kalian punya langkah tersendiri nggak apa-apa. Ini ini yang paling optimal seperti ini. Ada 11 blok seperti gambar di samping. Minecraft level 7 merupakan struktur flowchart, struktur looping. Catatan ya ini akan ada 3 simbol. Jadi nanti ada 3 simbol decision atau belah ketupat. Karena ada 3 perulangan gitu. Silakan Mas, dicoba-coba. Nggak ada jawabannya ini, dicoba-coba dulu Mas dan Mbak ya. Langkah pertama buat itu dulu, mulai gitu ya. Lalu yang ke bawah itu setelah langkah pertama mulai, bawahnya pakai ulangi. Ulangi sama dengan nol gitu ya. Lalu belah ketupat. Nah, kalau sudah terbiasa bikin flowchart nanti bisa memvisualisasikan ya. Dari sini kita bisa visualisasikan. Jadi dari mulai bawahnya nanti ada input, ulangi sama dengan nol gitu. Bawahnya decision atau belah ketupat, ulangi kurang dari 6 tanda tanya begitu dia ditanya. Lalu kalau iya akan tanam bibit gerak maju pakai proses yang persegi panjang. Lalu ke bawahnya nanti ada gerak maju, bawahnya ada ulangi plus satu. Dia akan kembali lagi ke decision, sekarang ulangi menjadi satu. Lalu dia tanya, satu kurang dari 6 ya dia akan berputar, itu yang dinamakan perulangan. Kalau sudah ulangi sama dengan 6 dia akan keluar dari perulangan, lalu dia akan tidak ke decision yang tidak atau ke percabangan yang tidak. Dia akan proses belok kanan, lalu bawahnya belok kanan ditambahi ulangi sama dengan nol, pakai input, lalu tanya lagi ke percabangan, sorry ke perulangan, ulangi kurang dari 2, begitu. Kalau iya gerak maju, kalau tidak ke belok kanan, gitu. Dan begitu seterusnya. Sampai jam 12 seperempat ya kita ya, teman-teman ya.
karena tadi agak mundur mulainya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, tuh nggak ada pertanyaan. Mungkin nanti kalau dikasih tugas baru bertanya, nggak apa-apa. Sambil saya ini ya, presensi ya. Tadi yang belum ya, Muhammad Al-Gina Ramdlan ada yang bersangkutan. Ada, Pak. Oh, ada. Hadir. Ya Haraya, Relung Hati, Sandian Alam Bara. Ini Hadir, berarti Pak. Hadir. ini yang saya pas ini yang belum saya centang ya. Nabila Asyahra. Nabila Asyahra, apakah ada? Nabila Asyahra, panggilan ketiga. Kalau tidak ada suaranya saya coret ya. Oke, saya cek dulu apakah ada izin gitu. Oh, tidak ada ya. Nabila Asyahra. Ya, ada. Reynard, Mas Reynard. Apakah ada? Panggilan pertama. Panggilan kedua, Mas Reynard. Apakah ada? Panggilan ketiga, Mas Reynard. Apakah ada? Ya ada. Oke. Endra Wila Bian Sinita. Apakah ada? Endra Wila Bian Cinita. Panggilan kedua, Endra Wila Bian Cinita. Apakah ada? Panggilan ketiga, Endra Wila Bian Cinita. Nggak ada. Ilyas Hasim Ma'arif. Ilyas Hasim Ma'arif. Apakah ada? Panggilan kedua, Mas Ilyas Hasim Ma'arif. Apakah ada? Panggilan ketiga, Mas Ilyas Hasim Ma'arif. Nggak ada ya? Nada Kasih Huta Barat. Nada Kasih Huta Barat. Hadir, Pak. Tidak. Terima kasih Mbak Nada. Syahda Raisya Nariswari Dava. Syahda Raisya Nariswari Dava. Panggilan Mbak Syahda. Kalau ini mic-nya nggak connect, pakai chat nggak apa-apa ya. Syahda Raisya Nariswari Dava. Apakah ada? Panggilan terakhir ya. Syahda Raisya Nariswari Dava. Oh iya. Farah Ayuning. Sorry, tadi udah ya. Hasna Putri Khairul Alni. Panggilan Hasna Putri. Hadir. Di panggilan Mbak Farah Fahreza Ariandina. Farah Fahreza Ariandini. Apakah ada? Pakai chat nggak apa-apa ya. Permasalahan ini. Panggilan Mbak Farah Fahreza Ariandini. Apakah ada? Panggilan terakhir Mbak Farah Fahreza Ariandini. Nggak ada. Ada, Pak. Oh, ya. Ya. Oke.
Yang kelas C sudah, berarti yang kelas B ya sekarang ya. Yang kelas A kan udah tadi. Selesainya saja. Pak, maaf saya belum. Pak, Ya, saya belum juga, Pak. iya, yang Saya belum. belum berarti sudah. Kelas B sama C yang belum saya panggil berarti sudah. Saya kelas A, Kelas Pak. A sebentar. Oh, Sama kelas A saya sama juga. B ya. Saya Oh, A juga. ya, yang A sama Halo, kita. halo. Ya, Masuk ini suara saya. masuk Bu. Nunggu Mbak Ginanjar selesai dulu, nanti kelas A saya konfirmasi aja ya. Udah selesai belum Mas Ginanjar? Silakan Bu kalau mau dipresensi Oh dulu. ya, oke. Kelas A yang sudah saya intip sudah masuk, yang tidak saya sebut berarti saya anggap masuk ya. Saya mau konfirmasi aja. Rianindra Nurhuda ada satu, dua, tiga. Berarti nggak masuk. Oke. Nurul Meiza satu, dua, tiga. Leo Pascalis satu, dua, tiga. Nggak ada. Dustin satu, dua, tiga. Rise Hadir, Bu. bisa kamu pakai apa ya? Oh ya, Arise. Oke, tadi nggak ketemu. Terima kasih Rise. Vira Nirina, Vira, Safira Nirina Zia, Tanjung. Satu, dua, tiga. Nggak masuk ya. Pandey, Bintang, Putri Darpa. Satu, dua, tiga. Nggak ada. Lilia, Lilia Adinda Wahyuni. Terakhir Lilia, Lilia. Nggak ada. Oke, yang tidak saya panggil saya anggap masuk ya. Saya sudah ngecek di list kehadiran. Terima kasih Mas Ginanjar. Ya, Bu Prita sama-sama. Oke, teman-teman yang kelas B ya. Yang kelas B sih ada Raisa Nariswari Dava. Silahkan share screen untuk tugasnya ini ya. Belum ya. Ataukah ada yang mau mempresentasikan tugasnya tadi? Atifah Nur Insani coba. Atifah Nur Insani. Ada suaranya ya. Silahkan loh di share screen atau siapapun yang sudah mengerjakan. Belum selesai nggak apa-apa di share screen. Belum selesai nggak apa-apa ya. Halo, Ya, Mas, silahkan Mas. nah, ini kelas B. Saya mau nge-share saya. Kelas Oke, B kan. boleh, boleh. Bentar. Wih, ya Mas. Oke.
Jadi dari mulai, lalu ketika dijalankan, oh ini kurang ulangi sama dengan nol ya. Mulainya di sebelah atas ini ya, Mbak-mbak ya semua ya. Ya kan ya. Mulai ketika dijalankan, ulangi kurang dari 6 ya harusnya ya. Ini ulangi sama dengan berapa? Lalu kalau iya tanam bibit gerak maju, ulangi plus satu betul. Lalu kalau sampai ke 6 dia misalnya tidak ke belok kanan. Ini di bawahnya belok kanan, ulangi sama dengan berapa itu ya Mas? Di atasnya ulangi Ya, kurang kurang berapa? dari 2. Atasnya Betul. itu ulangi sama dengan nol gitu ya. Ya, ulangi sama dengan 0. Lalu ya gerak maju, betul ya ini bawahnya ulangi plus satu dia akan perulangan ya. Ini perulangan yang kedua. Lalu ketika ulangi sama dengan 2 dia akan tidak ya. Kita tidak akan belok kanan, lalu bawahnya belok kanan yang sebelah kiri ya ini ya, Mas Mbak semua ya yang melihat ini ya. Dia ke kiri. Nah, di bagian situ yang kursornya itu belok kanan, bawahnya ini ulangi ya. Ulangi sama dengan nol lagi ya Mas ini ya nanti ya. Ya, Tambah ulanginya sama dengan 0 lagi. sama dengan nol lalu nanti ini ulangi kurang dari 6 bener ya. Kalau iya kan kita ulangi nol ya, ulangi nol kurang dari 6. Oh iya, berarti dia ya gerak maju tanam bibit ulangi plus satu sampai ke 6. Kalau 6 sudah 6 berarti dia tidak, kalau tidak selesai begitu. Oke. Seperti itu Mas dan Mbak. Silakan di screenshot, di foto itu jawabannya. Sudah benar kurang keliru keliru sedikit ya, Mas Valerio ya. Hmm? Valerio. Cuman Apa? kurang kurang tepat sedikit ya Mas Valerio, nggak apa-apa, udah bener kok. Apa yang kurang tepat? Ulangi ini ya, diulangi sama dengan nol ya. Di atasnya ulangi kurang Hmm, dari 6. kalau ulanginya sih tulis ulangi sama dengan 0 gini dah. Ini sama dengan nol karena nanti kalau nggak ditulis kan ini ulangi sama dengan 6 nih, belok kanan. Nah ini kalau ulangi nggak ditulis dia ulangi 6 berarti dia nggak akan masuk ke yang bawahnya, ya kan? Yang ulangi dari dua Oh, ini. oh ya. Oh, Jadi gini ya. oke, begitu ini udah betul sekali. Seperti ini ya, Mas dan Mbak ya, jawabannya di soalnya yang tadi. Untuk perulangannya seperti itu. Silahkan di screenshot bagi yang membutuhkan. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Alerio. Ada pertanyaan, Mbak dan Mas, sebelum selesai? Nggak ada. Oke, terus sekali. Jawabannya ini ya. Silakan di screenshot nggak apa-apa, Mas dan Mbak ya. Mirip sama kayak sama Mas Alerio tadi. Hanya susunannya lebih enak ya. Ini dari mulai begitu ke bawah. Bawah, lalu kalau sudah dia akan menginjakkan ke atas ini ya, dia ke atas ini, lalu ke bawah lagi. Kalau sudah selesai dia akan ke sini, lalu ke bawah lagi. Begitu. Ini jawabannya. Tidak ada di materinya ya, jawabannya ya. Silahkan di screenshot nggak apa-apa. Ya ada pertanyaan, Mas dan Mbak semua. Ada 3 struktur ya. Yang pertama sequence, branching, sama looping, perulangan. Tidak ada simbol khusus untuk yang looping, hanya saja pakai simbol decision atau belah ketupat ini, tapi dia ada garis atau aliran atau alur yang menuju ke dirinya sendiri. Itu perbedaannya sama branching. Kalau branching nggak ada aliran yang menuju ke dirinya sendiri. Kalau perulangan ada aliran yang menuju ke dirinya sendiri. Bener ini, nggak ada pertanyaan. Nanti tugas ya. Oke Mas dan Mbak ya, tugasnya flowchartnya kalian seperti ini. Ya tugasnya seperti ini ya. Buatlah flowchart ya, 2 flowchart dengan struktur sequence, 1 flowchart dengan struktur branching, blok looping dihilangkan. Ini otomatis nanti Minecraft yang level 12 kayaknya, yang pakai if, yang pakai branching. Lalu 1 flowchart dengan struktur looping, begitu ya. Ketentuannya flowchart yang dibuat merupakan kasus dari code.org Minecraft Adventurer. Lalu flowchart yang dibuat itu, ya kan?
Flowchart yang dibuat bukanlah flowchart yang dijadikan contoh di materi ini. Jadi yang dijadikan pengerjaan kalian itu jangan yang ada di contoh materi ini ya. Jadi cari flowchart yang selain materi itu. Otomatis yang struktur branching ini hanya ada dua di Minecraft Adventurer, berarti yang satunya itu ya, yang belum ada di materi ini. Atau yang di sini. Sorry ya, balik lagi ya. Atau yang di sini, yang level 12. Jadi kalian mengerjakan yang level 12. Yang level 11 kan seperti ini. Kalian mengerjakan yang level 12. Pastikan ini dihilangkan, yang looping perulangannya. Lalu karena ada banyak cara, maka tambahkan tangkapan layar ya, atau screenshot gitu ya. Langkah yang kamu mau lakukan untuk menyelesaikan Minecraft Adventure-mu gitu. Paham Mas dan Mbak sampai di sini? Saya rasa paham ya. Oh, karena teman-teman sudah selesai mengerjakan yang code.org ya. Nanti materinya atau pengerjaannya dibuat di PDF itu karena sangat mengenakan kalau di PDF untuk koreksiannya. Kalau mau difoto juga nggak apa-apa. Nanti dimasukkan di e-learning ya. Di e-learning tugasnya ya, untuk tugasnya. Pengumpulan besok Selasa ya. Pengumpulannya besok Selasa jam 3 gitu. Nggak apa-apa. Ini ya. Sorry, malah ke sini. Kelihatan kan? Ya, kelihatan ya. Ini kita ke berpikir komputasi. Bagian flowchart nih ya. Ya tugasnya telah kita aktifkan ya. Silahkan dikerjakan. Ya, tugasnya seperti ini, ketentuannya seperti ini. Terakhir pengumpulannya Selasa ya. 18 Maret 2025 maksimal pukul 3. Setiap file yang diupload maksimal ukuran filenya 2 MB ya. Jadi kalau kalian ada 10 file begitu, foto itu pastikan setiap satu filenya 2 MB. Karena total file yang bisa diupload di sini itu 20 MB. Tapi kalau kalian ke PDF itu ya satu file PDF nggak apa-apa. Tapi di dalam satu file PDF itu ada ininya ya. Ada 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 contoh-contohnya ini, ada screenshotnya atau jawabannya di situ nggak apa-apa. Cukup satu file kalau itu. Tapi pastikan maksimal semuanya itu 20 mega. Gitu Mas dan Mbak. Ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas ya? Kalau sudah jelas, mungkin ada tambahan dari Bu Prita, Bu Catherine. Silakan Bu Prita, Bu Catherine kalau ada tambahan. Tidak ada dari teman-teman. Apakah ada tambahan atau kebingungan terkait tugas ini? Intinya kalian mencari Minecraft-nya bebas ya. Tapi ada tiga struktur, begitu ya, tiga struktur. Struktur sequence ini jangan mengerjakan yang level 1 karena sudah ada contoh buat di materi ini. Jadi level 2 sampai 5 silakan dipilih. Level 5 tadi udah di materi belum ya. Kalau yang belum silakan dikerjakan. Bikin dua flowchart gitu. Lalu kalian bisa ekspor kok nanti bisa ekspor atau screenshot di Google Drawing-nya itu bisa. Mau pakai drawing, mau pakai draw IO, terserah. Yang penting simbolnya bener ya, sama anak panahnya itu jelas. Yang ketiga, flowchart yang ketiga itu struktur branching. Blok blok loopingnya dihilangkan dulu. Jadi blok yang seperti ini dihilangkan dulu ya. Gambar di samping adalah untuk menyelesaikan di Minecraft Adventure level 5 ini. Ini yang untuk yang level 5 ya. Ini di di ini dulu dihilangkan dulu. Gitu. Maksudnya di sini itu tambahkan tangkapan layar itu ini ya. Maksudnya tambahkan tangkapan layar itu ya ininya ya. Tangkapan layar dari blognya ini ya. Di kalian screenshot gitu ya. Biar kami tahu flowchartnya itu seperti apa. Jadi dari blog seperti ini kita bisa melihat atau
menghitung, mengkalkulasi apakah yang benar itu seperti apa gitu, flowchartnya yang benar dari kalian kerjain gitu. Jadi kan setiap orang beda-beda ini mengerjakannya. Nah, kalian ininya di screenshot ya, biar kita juga tahu ya. Oh, maksudnya begini, berarti jawabannya harusnya seperti itu, begitu di flowchartnya gitu. Lalu yang ketiga, flowchart dengan struktur looping. Ini kalian boleh milih ya struktur loopingnya ya. Jadi dari di level 5 sampai 10 dan 13. Tapi yang 5 jangan dibuat ya. Yang 5 jangan dibuat karena sudah ada di contoh materi ini ya. Gitu. Kalau yang ini blok berapa? Minecraft level 7 juga jangan dibuat. Jadi 5 dan 7 jangan dibuat karena sudah ada jawabannya di sini. Oke, begitu aja. Nggak ada pertanyaan, Mbak dan Mas? Silahkan, silahkan. Oh, by chat, by chat. Oh, ada ya. Deadline Selasa ya. Oke. Ya, saya hitung ya. 5, 4, 3. Permisi Pak. Ya, silahkan. Gimana, Mas? Eh, untuk pengerjaannya apakah boleh pakai Flowgorithm, Pak? Terserah, Mas. Terserah. Yang kita butuhkan itu simbol-simbolnya benar kok. Oh ya, terima kasih Pak. Simbolnya benar, lalu arah-arah ininya benar. Pakai Microsoft Word aja nggak apa-apa. Yang penting intinya benar. Walah, iya Pak. Pakai ini nggak? Pastikan ininya di tangkapan layar ya. Eh, ininya apa? Step-stepnya di Minecraft Adventure yang kalian kerjakan itu juga disertakan di pelaporannya ya, di tugasnya itu. Minggu depan lah ya. Jadi mungkin hari ini bikin 2, besok bikin 1, besoknya bikin 1 itu hari Kamis sudah selesai. Langsung di submit, nggak apa-apa. Hmm, Oke, saya hitung lagi 5, 4, 3, 2, 1 ya.